Kabar mengejutkan datang dari pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Bagaimana tidak, di usia pernikahannya yang baru seumur jagung, Kalina mengaku bahwa ia telah bercerai dengan Vicky Prasetyo. Lantas apa kata Vicky tentang rumah tangganya dengan Kalina? Di sisi lain, Vicky yang sempat mengaku telah menikah sebanyak 24 kali sebelum menikah dengan Kalina, lagi-lagi harus menelan pahitnya pil kegagalan rumah tangga. Bercerai dari Kalina seolah menambah panjang daftar drama perpisahannya. Lantas, seperti apakah rekam jejak kisah asmara Vicky yang selalu berakhir dengan drama kegagalan? Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Vicky dikabarkan bercerai dengan Kalina di tengah kasus hukum yang ia alami. Vicky dilaporkan atas dugaan pidana penipuan pada tahun 2018. Lantas benarkah atas perbuatannya di masa lalu itu, Vicky kini terancam hukuman 4 tahun penjara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan selebriti Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani baru-baru ini menghebohkan publik saat dikabarkan resmi bercerai. Bagaimana tidak mengejutkan, pasalnya Vicky dan Kalina baru menikah 13 Maret 2021 lalu. Di usia pernikahannya yang masih sumur jagung itu, dalam sebuah video bersama Melanie Ricardo, Kalina secara belak-belakan mengaku telah bercerai dari Vicky. Lantas apa kata Vicky terkait kabar perceraiannya? Benarkah Kalina sudah keluar dari rumah Vicky sejak 22 Desember lalu? Ya kalau memang kita kan belum juga lihat seperti apa dan bagaimana kan. Ya kalau misalkan aku kan juga sebagai suami belum melakukan talak lah atau apapun gitu loh. Belum memang belum ada ketemu lagi pasca hal kejadian-kejadian begitu. Tapi dari tanggal 22 katanya Kalina udah keluar dari rumah, Bang. Gimana tuh? Bener nggak, Bang? Siapa? Kalina. Dari tanggal 22. Ya mungkin lagi pulang kali ke rumah mamahnya atau apa kan. Biasanya juga kalau ada apa-apa juga pulang ke rumah mamahnya. Abang Vicky tahu nggak? Apanya? Kalau Kalina itu? Tahu. Kendati demikian, perceraiannya dengan Vicky yang diakui oleh Kalina lewat video dengan Melanie Ricardo seolah mengamini tudingan netizen dari pertama kali mereka berencana untuk menikah. Perceraian ini seolah telah diprediksi oleh banyak orang. Sebelum menikah, banyak yang menyebut pernikahan Vicky dan Kalina hanya settingan semata. Bahkan tak sedikit orang yang telah menduga jauh-jauh hari bahwa pernikahan Vicky dan Kalina tidak akan berlangsung lama. Gak ada yang terlalu begitu, orang kan bisa aja desain apapun. Hidup bukan gua doang sendiri, hidup pada anak-anak. Jadi kalau udah hidup pada anak-anak otomatis ya harus ada pertanggungjawaban juga gitu, dari sisi moral gue sebagai seorang ayah. Seumur hidup saya, bulian terbanyak pada saat saya bersama Vicky Prasetyo. Tapi balik lagi, justru saya melihat bercermin dari beliau yang dia mah nggak peduli sama omongan orang gitu. Orang mau ngatain, mau jelek, mau bagus ya udah gitu. Jadi ya kasarnya tuh justru bulian atau apa cemoohan tentang aku atau Mas Vicky dari netizen itu menjadi kayak cambuk buat kita, bahwa kita justru mau menunjukkan bahwa nih saya tidak seperti yang kalian bilang, kami bukan seperti yang kalian katakan di luar sana. Kita buktikan dengan kita berduanya ke depannya seperti apa. Makanya saya nggak pernah menjanjikan bahwa kita berdua akan baik-baik aja, pasti akan ada konflik kayak tadi saya bilang. Cuma bagaimana meminimaliskan konflik itu sendiri. Semoga saya ini adalah
pernikahan yang terakhir, dan Mas Vicky bisa membuat saya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, karena saya bukan wanita suci, saya punya masa lalu yang juga tidak baik. Masa lalu saya juga banyak yang maksudnya yang jangan diambil contohnya lah. Tapi bersama Mas Vicky dari sejak tanggal 21 ke depannya ini sampai saya menutup mata, insya Allah bisa ditiru oleh anak cucu kita gitu. Kebaikannya yang pasti. Saya mau mencari hidup yang lebih nyaman, lebih damai. Saya pengen hidup dengan orang yang saya cintai dan mencintai saya. Saya pengen memulai hidup saya yang baru lagi di usia saya 40 tahun ini, dan saya pengen hidup dengan sederhana, nggak ada lagi yang namanya drama apa segala macam. Capek Mbak, beneran deh. Jadi lebih mengajarkan saya untuk menjadi lebih dewasa dan jauh lebih sabar. Lebih kuat, lebih sabar. Banyak dukungan untuk Kak Kalina sendiri. Alhamdulillah. Harapannya menjadi wanita dan ibu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kasihanlah saudara ya. Ya kalau bisa mah ya janganlah. Tapi ada omongan nggak sih dari Kak Kalina sendiri mungkin ke ibu? Nggak ada. Ibu apa nggak dikasih tahu kalau ada masalah atau gimana? Nggak, itu mah urusan mereka ya. Kalau saya nggak pernah ikut campur, saya taunya Kalina kesini saya temuin, udah itu aja, ngobrol biasa aja. Perceraian Vicky dan Kalina seolah menambah panjang deretan kasus perpisahan Vicky Prasetyo. Telah menikah 25 kali, bagaimanakah rekam jejak kisah asmara Vicky yang selalu berakhir dengan drama kegagalan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Mbak Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Bercerai dari Kalina seolah menambah panjang deretan kegagalan Vicky Prasetyo membina mahligai rumah tangga. Bagaimana tidak, kehebohan kisah cinta Vicky senantiasa selalu berakhir dengan drama perceraian. Kendati demikian, jika menelisik ke belakang, di awal rencana pernikahan Vicky dan Kalina, drama cinta mereka berdua memang seolah telah tercium publik. Hal itu terbukti saat Kalina sempat membatalkan rencana pernikahannya dengan Vicky 2 hari sebelum hari H yang diumumkan lewat sosial medianya. Tak pelak, pernikahan yang semula direncanakan pada 21 Februari itu pun harus diundur hingga 10 Maret 2021. Tak hanya sampai di situ saja, kisah Kalina yang mengalami keguguran hingga unggahan Aska Corbuzier pun seolah menjadi bagian drama kisah rumah tangga Vicky dan juga Kalina. Kalau saya jelaskan di sini, saya akan membawa nama seseorang. Saya coba belajar untuk menyayangi. Dan tiba-tiba setelah itu mama saya nyuruh saya untuk cepat menikah. Memang beliau ngajak untuk lebih cepat untuk menikah, tapi kan rencananya tuh di akhir tahun. Nah, setelah itu ya balik lagi, kita manusia biasa, tapi Tuhan yang kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan kan. Kenapa dan mengapanya tidak cocoknya, biar saya saja yang tahu. Belum ada pembicaraan lagi, karena anak aku bukan tipe yang bisa di-push langsung, nanti kita ketemu, nanti kita bicarakan. Aku tidak bilang lagi sudah menyetujui, tapi juga belum ada lagi pembicaraan ke sana, karena memang kita berdua tidak mau membahas itu dulu, kalau bukan ketemu langsung. Tak hanya bercerai dari Kalina Oktarani, rekam jejak panjang Vicky Prasetyo dalam urusan asmara juga terbukti dengan banyaknya perempuan yang sempat dikabarkan dekat, bahkan menikah dengannya. Mulai dari kabar batal menikah dengan Zaskia Gotik, konflik berkepanjangan dengan mantan istrinya Vivi Paris, hingga kisruh perseteruannya dengan Angel Elga seolah menjadikan Vicky sebagai sosok yang penuh sensasi. Bahkan, usut punya usut, perceraiannya dari Kalina Oktarani ini pun merupakan kegagalan ke-25 Vicky Prasetyo dalam membangun mahligai rumah tangga.
Kalau nikah resmi kan udah dibukukan, udah tahu ada 3. Yang enggak, yang siri? Ya sisanya lah bioskop Cianjur 21. Gua nikah usia 22 tahun, tanggal 15 Agustus tahun 2005 Pertama kali. Di mana itu? di Jati Bening. Siri apa resmi? Resmi. Lama lah itu, hampir 9 tahun. 9 tahun. Terus 9 tahun. nikah siri di Cikarang. Dari mulai yang awal nikah siri, nggak lama juga nikah siri lagi. Ada penyanyi dangdut, ada presenter lagi, ada orang Perancis, ada sosialita, ada pemain sinetron. Iya pernah sama cewek Uzbekistan, Samarkand. Oh lu tahu bro? Uzbekistan dari Samarkand. Namanya Samira. Semoga nonton di digital ya Samira. Dia mah sama gue masih baik. Masih ada nggak ya fotonya? Semua dari luar negeri. India, Arab, Prancis, Uzbekistan, Rusia, England, 6 Orang. 6 negara. Tapi 24 tuh ibu sempat dampingi? Enggak. Enggak ya? Di sakral aja. Yang resmi, yang di siri-siri. Enggak. Aku nggak tahu kalau Vicky sampai menikah sebanyak itu. Aku juga nggak tahu nih aku yang keberapa, gitu kan. Jadi memang harus dipertanyakan ke beliau gitu ya. Kok sampai sebanyak itu gitu, tempo waktunya kok mungkin ada yang beberapa tahun, ada yang beberapa bulan gitu kan. Aku sih nggak tahu. Dan memang sempat berubah sih Vicky saat sama aku. Memang Vicky nggak begitu nggak begitu lompat-lompat ke perempuan lain ya. Maksudnya lebih ke aku lah begitu. Kan saat aku hampir 3 tahun sama Vicky kan memang tidak ada perempuan lain ya Mas ya. Memang sama aku terus begitu. Memang ada perubahan sih. Vicky jadi baik begitu. Di tengah kabar perceraiannya, Vicky Prasetyo juga tengah menghadapi kasus hukum yang dilaporkan mantan istrinya Vivi Paris terkait dugaan penipuan yang dilakukan pada 2018. Lantas, benarkah akibat dari perbuatannya itu, Vicky terancam hukuman 4 tahun penjara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, hal itu pula lah yang kini tengah menimpa Vicky Prasetyo. Di tengah derasnya isu perceraiannya dengan Kalina Oktarani, kini Vicky juga harus berhadapan dengan persoalan hukum. Pasalnya, pada 10 Januari lalu, mantan istri sirinya Vivi Paris melaporkan Vicky Prasetyo atas dugaan penipuan dan juga penggelapan dana. Usut punya usut, peristiwa itu terjadi pada 2018 silam dan jatuh tempo pada 2020 lalu. Kendati demikian, karena Vivi Paris telah lama menagih dan tidak digubris sama sekali, kini kasus ini kembali mencuat dan memanas hingga berujung pada pelaporan ke pihak yang berwajib. Hari ini, hari Senin tanggal 10 2022 Januari diawali dengan pelaporan yang saya lakukan terhadap Vicky Prasetyo. Nah, jadi tadi sudah, alhamdulillah laporan kami sudah diterima dan untuk selanjutnya tinggal nunggu pemanggilan berikutnya. Jadi awal mulanya itu Vicky Prasetyo mengajak klien saya untuk diiming-imingin lah buka suatu usaha klub kudeta namanya. Namun sampai dengan saat ini klien saya nggak tahu entah ada apa enggak gitu loh. Keuntungannya juga nggak ada. Dirayu lah, diiming-imingin keuntungannya sekian, jangankan keuntungan.
klubnya aja kita nggak tahu sampai sekarang. Pertama, Vicky Prasetyo itu saya laporkan di Polres Jakarta Selatan dan sudah P21. Kemudian Vicky Prasetyo itu menemui saya melalui manajemen dan adiknya sebagai manajer saat itu meminta untuk saya mencabut laporan karena mau dibayar begitu. Jadi selesai di situ kan. Jadi antara saya sama Vicky selesai. Vicky sudah menandatangani surat perdamaian, tapi memang permintaan Vicky nggak boleh diekspos ke media. Nah, saat itu sebenarnya masalah ini sudah ada. Saya pikir dengan saya mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan sekaligus ini diselesaikan begitu. Karena kan dua perjanjian, dua kesepakatan. Jadi temponya berbeda. Kalau yang sekarang saya laporkan untuk kedua kalinya di Polda itu jatuh tempo di bulan Februari 2020. Ya, betul. Untuk tanggalnya kurang lebih tanggal 20 ya gitu. Jadi sampai saat ini sepeser pun Vicky Prasetyo tidak pernah mencicil atau membayarnya. Kenapa kok baru lapor sekarang sudah bertahun-tahun ya? Karena kan memang ada kesepakatannya gitu. Kesepakatannya di tahun 2020 yang harus ditepati oleh Vicky, tapi ternyata Vicky mundur terus gitu. Dan ketemu saya aja dia nggak mau nemuin dengan banyak alasan yang katanya nggak janjian lah, yang apalah gitu. Itu aja sih yang bikin saya kecewa. Terkait kasus hukum yang menjerat Vicky Prasetyo, Vivi Paris pun berharap agar mantan suami sirinya itu bersedia menyelesaikan persoalan finansialnya satu persatu. Pasalnya, jika dihitung sejak pertama jatuh tempo, kini Vivi telah menunggu lebih dari 1 tahun lamanya untuk Vicky bertanggung jawab. Lantas benarkah akibat perbuatannya tersebut, Vicky Prasetyo terancam pasal 372 dan juga 378 KUHP dengan maksimal hukuman penjara selama 4 tahun. Kalau somasi sudah dan saya temui juga pernah di tempat kerjanya di Jalan Tendean juga sudah, tapi Vicky menghindarkan. Ya waktu itu sempat ada beritanya begitu kan, yang dia langsung naik mobil gitu. Nah, jadi saya sudah menunggu kurang lebih 1 tahun lebih ya untuk itikat baiknya Vicky, tapi semakin dicuekin malah gitu karena dianggapnya saya ini main-main. Berawal dari itu kita menduga bahwa Vicky Prasetyo ini melakukan penipuan dan penggelapan. Secara hukum yang jelas unsurnya kalau tadi sih kita yakin ya ini sangat kuat untuk Vicky harus bertanggung jawab gitu atas perbuatannya. Kalau yang diharapkan Vicky cepat menyelesaikan segala urusannya gitu ya, karena ini bukan dibilang utang, bukan juga ya gitu. Jadi segala urusannya segera diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Vicky Prasetyo dan saya, karena itu sudah disahkan di notaris juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.